Sudah mulai? Sudah, Pak. Oke, tolong diundur bentar. Gak bisa, Pak. Udah mulai, Pak. Acara saya tadi bisa mundur kok. Kamu mulai kalau gitu. Kita mau langsung membahas aja, Pak ya? Ya, cepat. Oke. Cepat. Waktunya cuma 5 menit. Cepat. Ini cara unik ibu hamil melindungi janin saat bonceng motor ya, Pak ya? Ya. Baik, tidak jarang ibu hamil tetap menggunakan motor saat bepergian. Pernah lihat? Ada ibu hamil tapi masih mengendarai motor, pernah lihat? Atau pernah dialami oleh ibu Anda sendiri? Oh, kalian nggak tahu saat mengandung kalian dibonceng motor. Nah, si pengendara motor juga harus ekstra berhati-hati saat membonceng ibu hamil. Mungkin cara ibu hamil satu ini bisa ditiru. Ia menempelkan tulisan yang sudah dilaminasi pada bagian belakang ranselnya. Jadi tulisannya gini. Tuh. Maaf, mohon sabar. Sedang membawa ibu hamil 6 bulan. Tuh. Di sebelah tulisan juga terdapat ilustrasi gambar ibu hamil untuk membuat motor lain lebih waspada. Tulisan tersebut nampaknya cukup efektif karena kendaraan di sekitar motor ibu hamil itu cenderung jadi tidak agresif, Pak. Sabar penumpang ibu hamil. Ya. Tapi kan itu tulisan kecil ya. Ya. Kalau taruh di backpack ya. Mana akan kelihatan gitu. Itu di belakangnya ya. Waspada membawa ibu hamil, di samping kanan kirinya sabar penumpang ibu hamil. Ini depannya plat nomornya. Apa itu, Pak? Plat nomornya. Ih, Bapak ngejok. Apaan? Itu masa begitu tulisannya? Kenapa? Emang ini beneran ada, ye. Itu plat BH 5 ribuan. Iya, emang kenapa? Joroknya dari mana? Otak kamu yang jorok. Nggak bener, ye. Itu ya. BH itu adalah plat dari Jambi. Oh, cuman ada 5 ribuannya, Pak. Ya salah ya, emang kenapa? Jangan salahin saya. Emang Jambinya begitu. Oh, iya benar. Iya. Jadi intinya tadi adalah supaya kalau misalnya Anda bawa ibu hamil, harus pakai tulisan itu biar nanti kendaraan kanan kirinya biar lebih tidak agresif gitu. Oke, kalau begitu artinya kalau misalnya Apa? Itu biasa ibu-ibu yang kalau nyetir sen kanan belok kiri harusnya di backpacknya ditulisin juga ya. Awas ibu-ibu ngaco bawa motor. Ibu ngaco. Ntar datengin lagi kayak kemarin. Loh, kan tidak semua ibu-ibu seperti itu. Oh, iya. Dan tidak semua wanita seperti itu. Ada juga bapak-bapak yang seperti itu. Oh iya, bapak-bapak Iya, gitu ada ya? juga bapak-bapak seperti itu. Walaupun lebih banyak ibu-ibu, tapi ada juga bapak-bapak seperti itu. Lanjut. Kita ke fakta lucu tentang wanita hamil, Pak. Ya, ini kenapa hari ini semuanya hamil sih? Karena kebanyakan... Oh, berarti benar semuanya hamil hari ini? Enggak lah, Pak. Nah, tadi saya bilang ini kenapa semuanya hamil sih? Karena kebanyakan. Berarti benar semuanya hamil hari ini? Oh, bahasnya tentang hamil. Oh, bahasnya tentang hamil. Oke. Ya, Pak ya. Fakta lucu tentang wanita hamil ya, Pak. Ya. 1, wanita hamil tidak ada yang mau memakai sepatu yang memiliki tali, terutama kalau udah hamil tua. Tahu nggak, Pak, gimana? Kenapa? Ya karena kalau pakai sepatu yang ada talinya dan dia sudah hamil tua, dia tidak bisa mengikat tali sepatu. Pinter. Ya kan? Benar kan? Betul. Ya benar. Ya. Tapi kok dia bisa ke WC ya? Kan jongkok juga. Artinya itu hanya alasan buat dia tidak mau pakai sepatu dan nyuruh suaminya. Iya. Iya kan? Iya. Coba kalau misalnya dia hamil, tiba-tiba dia lagi jalan ke pasar, anting-anting berliannya jatuh, jongkok nggak kira-kira? Oh, jongkok, Pak. Nah. Oh iya. Berlian soalnya kalau tali sepatu kan males, Pak. Ya. Lanjutnya, Pak ya. Wanita hamil akan kesulitan mencukur bulu kakinya sendiri. Pertanyaannya adalah, ngapain wanita hamil harus nyukur bulu kakinya? Ya kan itu ya pertanyaannya ya. Ngapain wanita hamil? Dia mau apa? Mau terlihat seksi pakai bikini apa gimana sih? Buat kebersihan gitu, Karena? Pak. Pengen mulus. Ya karena apa? Karena susahnya karena apa? Ada perut, Pak. Jadi pas gini tongeng gitu. Kalau kamu masalahnya adalah perut dan nggak bisa jongkok, saya bisa ngasih 1000 alasan wanita hamil nggak bisa loh. Wanita hamil tidak bisa potong jempol kakinya, kuku. Wanita hamil tidak bisa motong kuku jari tengahnya. Wanita hamil tidak bisa ngambil koin 100-an jatuh. Benar. Cari yang logika wanita hamil nggak bisa ngapain. Ada. Wanita hamil akan menjadi pengunjung rutin di toilet. Karena kalau misalkan orang hamil katanya lebih sering pengen buang air kecil. Oh ya,
Wanita hamil lebih sering ingin buang air kecil karena kandung kemihnya tertekan oleh bayi. Itu benar. Ya. Nah. Terus kebanyakan wanita hamil ini tidurnya ngiler. Itulah kenapa suami-suami biasanya tidak pulang ketika istrinya hamil ya. Iya dong. Oh, hamil pengen disayang, tidur di sini, bangun-bangun basah semua satu badan gitu kan. Lebih baik tidur di sofa. Iya Pak ya. Iya. Ini masih banyak lagi fakta lucu tentang wanita hamil Pak. Oke. Tapi kita break azan dulu Kita ya. azan dulu, oke. Iya. Setelah azan hamil lagi ya. Iya. Ini ya. Oke, baik. Bahas hamil, bahas. Iya, setelah azan kita bahas hamil lagi. Iya, betul. Iya, oke. Silakan kita break azan dulu. Kenapa masalahin sepatu? Celana juga nggak bisa kepake. Baju dulu juga nggak bisa kepake. Helm dulu juga nggak bisa kepake. Semua bengkak. Kenapa lu masalahin sepatu? Biar ada kerjaan Pak, dibahas aja yang nggak penting Pak. Ayo udah, lanjut. Lanjut yang lain. Selanjutnya, wanita asal Maroko ini hamil selama 46 tahun dan lahirkan bayi batu. Kabar viral tentang kisah seorang perempuan asal Maroko yang mengandung selama 46 tahun terjadi Februari 2017 lalu. Zahra Abou Talib mengandung anak pertamanya ketika ia berusia 26 tahun. Saat itu ia merasakan sakit pada perutnya selama 2 hari. Dia melihat seorang pasien perempuan meninggal dunia saat proses melahirkan dan peristiwa itu membuat Zahra trauma dan khawatir. Zahra pun memutuskan kabur dari rumah sakit dan Zahra kemudian membiarkan bayi di dalam kandungannya dan terus melanjutkan hidup. Kemudian ia memutuskan tidak akan mengandung lagi dan memilih untuk mengadopsi 3 anak. Dan saat Zahra menginjak usia 75 tahun, rasa sakit yang dulu dia alami ketika akan melahirkan kembali terasa sakit. Dan setelah melalui proses pemeriksaan lebih lanjut, ternyata benda asing tersebut bukanlah tumor, melainkan bayi yang dulu tidak dilahirkan oleh Zahra. Dan bayi itu berhasil dikeluarkan dari perut Zahra sudah mengeras seperti batu. Jadi dia pergi ke dokter hamil. Karena dia udah hamil nih, dia hamil mau melahirkan, datang ke rumah sakit. Nah saat di rumah sakit dia melihat ada seorang pasien yang meninggal saat proses melahirkan. Nah dia trauma terus dia kabur dan memutuskan untuk biarin aja deh ini meninggal. Kan harusnya keluar dengan sendirinya ya. Gitu ya Pak. Harusnya keluar dengan sendirinya ya. Nah ini artinya luar biasa. Kenapa luar biasa? Artinya proses melahirkan itu ya ada dibagi dengan persentase. Artinya kita bisa mengatakan bahwa 70% orang melahirkan itu medikal, tapi 30% orang melahirkan itu secara psikologis. Kenapa? Artinya ketika manusia mengalami trauma, dia melihat hal seperti itu, otaknya mengontrol tubuhnya untuk menahan bayi tersebut keluar. Jadi akhirnya dia tidak hamil-hamil dan bayinya meninggal di dalam sampai membatu. Jadi bukan artinya kalau misalnya Anda, saya pengen udah mau ngelahirin, akhirnya keluar dengan sendirinya karena dia tidak mengalami trauma tersebut. Kami ini membuktikan bahwa proses kehamilan, proses melahirkan itu pun dipengaruhi oleh otak manusia. Kalau manusia tersebut mengalami trauma yang luar biasa, maka itu seluruh tubuhnya dikontrol oleh otaknya untuk menyetop proses kelahiran tersebut. Dan ini luar biasa sekali. Kita undang orangnya. Bukan Pak. Kita undang bayinya? Bukan. Kita undang dokternya? Bukan. Jadi siapa yang kita undang? Kejadian serupa juga terjadi di Indonesia beberapa waktu lalu, tepatnya di Jambi Pak. Jadi punya kejadian yang sama juga. Ini ada Ibu Tunjiatun Pak. Mengalami hal yang sama? Iya, jadi melahirkan bayi batu. Usianya? Usianya sudah diperkirakan. Sudah tua berarti? Sudah tua Pak, lebih juga? 60 tahun lebih. 60 tahun lagi, oke. Berarti di Jambi juga ada kejadian seperti itu. Nenek-nenek berusia 60 tahun lebih melahirkan, tapi bayinya sudah membatu. Iya Pak. Oke. Saya punya videonya. Coba diputar. Kita lihat videonya dulu, silakan diputar. Kabar seorang nenek bernama Tunjiatun melahirkan bayi yang sudah membatu atau mirip mumi menghebohkan kota Jambi beberapa waktu lalu. Dari keterangan dokter yang menangani proses bersalin, diduga bayi tersebut sudah 37 tahun berada di dalam kandungan perempuan berusia 60 tahun asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Peristiwa langka ini diketahui saat sang nenek memeriksakan dirinya ke dokter karena mengalami rasa nyeri di perutnya. Saat dicek diketahui dia tengah mengandung dan diperkirakan usia kandungannya sudah 37 tahun. Namun jabang bayi itu sudah tidak bernyawa dan diduga telah lama meninggal dunia di dalam perut sang nenek Tunjiatun.
Dan kita akan segera mengundang Nenek Tunjiatun ya Pak. Oke, saya ingin tahu juga kenapa bisa terjadi seperti itu. Itu kalau itu kan tadi jelas ya bahwa melahirkan tapi trauma akhirnya tidak jadi gitu. Kalau ini kenapa dan sudah tertanam di tubuhnya begitu lama. Kapan kita undangnya? Sekarang. Setelah satu ini? Sekarang Pak. Sekarang? Ya. Oke, silakan. Ya. Mari kita kasih tepuk tangan untuk Nenek Tunjiatun. Sebelah sini Nek. Silakan ya, boleh. Apa kabar Ibu? Baik. Baik, oke, silakan duduk. Kita akan lanjut lagi selain satu ini. Jangan mana-mana, tetap di sini. Saya bersama dengan Nenek Tunjiatun. Apa kabar? Baik. Baik, oke. Ini tadi saya penasaran kali ketika baca beritanya ada seperti itu. Nah, berarti Anda merasa tahu kalau itu lagi mengandung tuh tahu gitu? Tahu Pak. Berapa ya? Mungkin adalah 4-7 bulanan. Pada saat itu usianya berapa, Ibu? Sekitar 45. 45. Sekarang ini usia berapa? 59. 59. Oh, oke, berarti 14 tahun yang lalu ya. Nah. Nah, jadi pada saat itu Ibu sempat hamil, mengandung, terus dikuret. Iya. Alasannya dikuret kenapa? Katanya bunting buah anggur. Oh, oke. Jadi hamilnya buah anggur, jadi nggak jadi gitu ya. Jadi janinnya nggak jadi, makanya dikuret. Oke. Nah, setelah Ibu dikuret, merasa perutnya tambah lama tambah besar apa enggak? Iya. Habis dikorek itu agak berat-berat gitulah. Agak berat. Nah, terus itu kan terus sampai 14 tahun. Iya. Nah, sampai 14 tahun itu makin lama makin besar atau belakangan aja membesarnya, Bu? Ya besar-besar itu cuman perut aku ini kenceng. Kenceng. Terasanya berapa lama yang lalu? Ya sudah itulah Pak, 14-an tahun. Sudah 14 tahun terasa bahwa perutnya kencang? Iya, Nah. iya sakit itulah, sakit, mual. Dari dulu? Heeh. Nah, kenapa baru ke dokternya kemarin? Ya bagaimana lah Pak, kita orang nggak punya. Nah, akhirnya ke dokter kenapa itu? Ya kata dokter bunting kemarin ini. Oh, nah sebelum itu belum pernah ke dokter? Nggak pernah. 14 tahun itu nggak pernah ke Nggak dokter? pernah. Nggak pernah? Nggak. Apa yang menyebabkan Ibu akhirnya sampai ke dokter? Karena sakit mual muntah. Makin parah gitu? Oh, jadi makin lama makin parah, makin keterasan? Gebung, terus kenceng ngilu. Oh, itu berapa lama itu belakangan makin parah? Berapa? Ya selama mau sakit ini ya langsung kita Langsung ke ke dokter? dokter itu. Oke. Jadi selama 14 tahun itu Ibu mengalami sakit perut, kejang, BAB Iya. gitu? Nggak bisa, Susah, kayak nggak nggak berak tuh kurang nggak bisa lancar. nggak lancar. Gitu. Oke. Itu 14 tahun sama itu? Ya kadang 5 hari baru berak, 5 3 hari hari berak itu, kadang enggak. Kadang nggak sama Iya, sekali? sampai 4 hari. Sampai 4 hari. Tapi belum ke dokter gitu ya? Belum. Belum ke dokter. Oke. Tadi waktu Ibu dikuret itu usianya berapa? 40? 45 enggak? 40 enggak itu tadi. 40. Heeh. 40. Sekarang usianya? 59. 59. Berarti kalau punya anak usianya 19 tahun dong harusnya. 40, 59. Sekarang berapa? 59 umur Sekarang? aku. Usianya 59. Waktu Hampir dikuret 60 lah, Pak. Hampir 60. Oke. Iya. Oke, 19 tahun. berarti kalau sudah punya anak usianya 19 tahun. Benar nggak? Ini usianya benar nggak? Maaf. Karena ini 37 tahun terus. Kenapa? Kalau anaknya lahir 19 tahun baru. Karena dikuretnya 40 tahun ya. Usia 40. Atau ibu lupa? Mungkin iya lah Pak, aku lupa lah. Oh iya, oke. Kita Lupa, nanti kita tanya dokternya aja ya. Pokoknya Tanya. kalau punya anak, anaknya udah dewasa sekarang. Iya, intinya. sudah. Oke. Nah, terus ketika ibu ke dokter, ibu bilang, oh ini hamil gitu. Tadi bilang, ibu bunting gitu kan katanya ya. Nggak kaget ibu? Ya kaget Pak aku kaget.
Ibu selama ini berapa puluh tahun nih bawa bunting tengkorak ndak takut. Aku temenon Pak, tengkorak apa ini? Tak pijet Pak. Ah, keras perut aku. Aku nih jadi hamil Pak dokter. Iya. Positif hamil masih utuh tapi bayinya batu, jadi batu gitu. Harus diangkat. Harus diangkat. Akhirnya oke, harus diangkat. Oke, baik. Ini ada suami dan Anak dari nenek. dari nenek Tunjiatun. Ada. Ya. Oke, kita undang coba. Iya, langsung saja kita undang. Ini ada Pak Holip dan juga Pak Sumadi. Halo Pak. Apa kabar? Oh. Halo Pak. Ya, silakan duduk. Oke, Pak Holik ini suaminya ibu ya? Ya. Usia berapa sekarang Pak? Bisa 6. Lupa juga. Ini semuanya lupa usianya. Lupa juga. Tapi saya yakin anaknya tahu usia berapa dong? 35. 35 tuh. Tahu. Gak bukan soalnya kalau orang zamannya dulu Iya, memang betul itu. gak punya itu biasanya Nggak 35. Oke. Oh, anaknya umur 35. 35. Kalau misalnya hidup 37 berarti kakaknya dia gitu dong. Enggak dong, nggak mungkin. Enggak lah. Ya kan berarti Pasti dia adiknya. juga. Berarti Adik nggak. dia. Iya, Berarti di adiknya. bawah 35 dong ya, pasti Di bawah walaupun 35. masih hidup ya. Ya udah pasti saya benar, saya tidak pernah salah. Iya. Heeh. Ayam dong. Oke, berarti itu ada anak berapa? Pertama. Anak pertama, berarti ini anak kedua ya? Iya. Berarti tidak punya anak lagi, hanya anak pertama kan ya? Iya. Oke, baik, oke. Nah, pada saat ibu ke rumah sakit ke dokter, apakah bapak menemani? Temani Pak. Lalu ketika dokternya bilang ini hamil, bapak kaget nggak? Iya Pak, kaget lah. Kagetnya kenapa pak? Karena penyakit itu lama Pak. Penyakitnya itu kan. Yang buntingnya. Buntingnya itu udah lama kan. Oh, tapi dokternya langsung mengatakan bahwa ini hamil tapi sudah meninggal bayinya. Gitu. Iya. Iya. Oh, langsung dikatakan seperti Iya. itu. Untung dokternya langsung ya. Kalau dokter bilang ini ibu hamil, Dokternya oh kan kaget langsung kan lu kok bisa hamil. Nah lalu itu sudah lama itu ibu mengeluh terus nggak bahwa ini sakit ini apa? Gitu. Iya. Ke keluarga, ke anak atau ke bapak? Iya, memang ngeluh tuh lah. Sakit perut. Sakit, kadang linu dia juga. Kapan di ini turun, naikkan lagi. Gitu. Oh, Iya. Sakit itu Sakit. Pak. Sakit kadang diginikan. oh dinaikin. Oke, turun lagi gitu. Oke. Keras gitu. Keras dia tuh. Oke. Nah, kalau anda anak anak pertamanya pada saat ibu ke rumah sakit nggak ada di situ pada saat itu. Ada. Ada juga nemenin ibu juga. Teman kami bertiga, berempat sama istri Pak. Oh berempat sama istri. Oke. Lalu dokter ya berarti pada saat dokter bilang ibu hamil ada juga anda. Ada. Oke. Lalu pada saat itu artinya langsung harus dioperasi gitu atau diapain? Betul. Harus langsung diangkat. Langsung diangkat bukan dokter kan. Langsung diangkat. Oke. Saya nanti mau nanya sama dokter ini kalau pengangkatan seperti itu gimana caranya? Apakah disesar atau gimana gitu? Oke. Kalau biaya operasi ditanggung siapa itu? Kemarin itu kan memang pakai BPJS Pak. Pakai BPJS. Oke. Berarti gratis biayanya. Ada yang bayar, ada yang harus bayar? Ya mungkin adalah dikit cuma biaya di ICU beli apa pampers, aqua sama tisu Pak nggak salah. Oh tapi biaya murah gitu ya. Iya. Tapi semuanya ditanggung oleh BPJS. Oke. Berarti ketolong juga dengan BPJS bisa begitu ya Pak ya. Oke. Boleh saya tahu kalau Bapak sendiri pekerjaannya apa sekarang Pak? Atau sudah pensiun? Atau udah nggak kerja? atau gimana? Tani Pak. Oh tani. Iya. Oke. Beres Pak. Karet Pak. Tani karet. Iya. Anda bantuin Bapak atau? Ya kalau kami bebas swasta lah. Apa namanya? Bebas lah kerjanya gitu. Oke. Nggak sama dengan ayah ya? Enggak. Oke, nggak sama dengan ayah. Oke. Nah pada saat ibu dibilang hamil lalu harus dioperasi, ibu takut nggak? Enggak. Enggak. Jadi pada saat dokter bilang harus dioperasi, langsung dioperasi. Iya lah. Ibu Jadi sempat kita melihat pasrah. bayi yang dikeluarkan nggak? Sudah. 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 Boleh kasih tahu saya sedikit itu seperti apa bentuknya bayi yang sudah membatu? Seperti apa itu? Kelapa tuh. Seperti kelapa, Sekilo setengah. sekilo setengah. Beratnya. Oke. Ibu lihat pada saat apa? Pada saat selesai? Atau? Sudah selesai, kami sudah sehat, baru aku mau pulang, baru Pak Dokter aku bilang, Pak Dokter ngapa
Aku mau nengok Dede, boleh sana ke bawah itu. Sudah mau balik itu. Sudah mau balik baru dilihat. Iya. Ya gimana ibu rasanya melihat? Ya rasanya bagaimana? Wong anak ditinggal, Pak. Ya rasanya ya sakit lah dada. Nangis lah, Pak. Sempat nangis juga? Iya. Padahal kan sudah lama itu Bu sebenarnya. Iya, tapi kan kami tidak tahu lah kalau kayak itu. Di luar kandungan, jadi aku tidak tahu kalau apa bayi, apa tumor, apa penyakit apa, tidak tahu Pak. Nah, sekali sama Pak dokter itulah tahu. Ibu awalnya takutnya apa sebenarnya? Tumor? Takutku kalau tumor. Karena malah penyakit gitu loh. Ternyata malah seperti itu ya. Oke, baik. Oke, kita akan kedatangan dokternya setelah ini. Jadi kita akan tanya-tanya lebih jelas lagi ke dokternya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ini menurut saya ini peristiwa ketika orang mau melahirkan tapi tidak bisa, lalu dikuret tapi nggak bersih. Menurut saya seperti itu. Jadi ini bisa terjadi pada setiap orang sebenarnya. Bisa terjadi pada setiap orang. Dan ini lucu, ada menarik sekali gitu kejadian seperti ini. Dan ini ada dokternya, kita akan undang dokternya, kita tanya pada dokternya setelah satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Ini mungkin kejadian 1 banding, wah saya nggak tahu 1 banding berapa banyak ya, ketika seorang bisa hamil tapi masih ada di dalam gitu ya setelah berpuluh-puluh tahun ya. Jadi kita undang saja dokternya langsung, kita undang, ini adalah dokter kandungan ya. Ya. Oke, Dokter Paryanto, silakan dokter. Halo Dokter Paryanto. Silakan. Iya. Oke. Tapi dokter bukan yang menangani ya pada saat, atau dokter yang menangani? Saya yang menangani. Dokter yang menangani. Iya. Ya? Dokter menangani. Oke, gimana? Nah, pada saat ibu datang itu pemikiran Anda awalnya apa? Ini sebenarnya Ibu Tun Jiatun itu sudah dirawat beberapa hari di rumah sakit. Oh, sudah dirawat dulu. Iya, jadi ibu ini kebetulan beliau menderita kencing manis. Menderita kencing manis. Jadi awalnya karena kencing manis ke rumah sakit. Iya, betul. Oh. Nah, karena mungkin beliau ini di rumah sakit, banyak tidur, kurang mobilisasi, kurang berjalan, sehingga keluhan yang sebenarnya sejak dahulu sudah dikeluhkan menjadi lebih memberat, kira-kira seperti itu. Ya. Sebenarnya beliau ini mengeluh rasa benjolan di perut itu sudah sejak zaman dahulu kala yang tidak jelas kapan. Gangguan buang hajatnya juga demikian, kecil-kecil, manjang gitu biasanya. Tapi nggak pernah ke dokter pada Iya, saat itu? bahkan dari kehidupan suami istri pun menurut logika juga harusnya sudah terganggu. Betul. Karena pada saat di rumah sakit saya menemukan bahwa lubang jalan lahir untuk bertamu suaminya itu harusnya paling tidak 9-10 meter, ini cuma 3 cm saya raba. Ya. Tapi pada saat itu tidak diperiksakan artinya ya? Ya sebenarnya begini, inilah kehebatan orang-orang seperti beliau. Jadi mungkin berbeda dengan kita. Kalau kita sakit sedikit langsung keluhannya mungkin setinggi langit. Kalau beliau misalnya mungkin sakit kepala atau apa tetap ke ladang, ke sawah, ya kan? Agak nggak enak di sini dirasakan sebagai sesuatu yang wajar. Ya. Tapi Itulah bahayanya malah tidak ketahuan akhirnya ya? Iya. Tapi begitulah beliau enjoy menikmati hidup. Oke, nah jadi intinya ini adalah beliau pada saat itu sudah hamil ya, dulu, betul kan? Iya. Nyatanya ada bayi kan? Lalu dikuret. Oh bukan, jadi ini begini. Jadi untuk menegakkan suatu diagnosis itu tidak bisa hanya dari bertanya, mengumpulkan informasi dari pasien maupun dari luar. Oke. Kita juga harus sesuaikan dengan data-data yang ada. Bisa saja pada saat dikuret udah bersih, tapi ada melakukan Bukan, maksud saya begini. Kalau saya anamnesis Ibu Tun Jiatun ini, beliau itu kan orangnya enjoy. Sekarang jawabannya A, mungkin nanti B. Saya aja sempat, kenapa ini kalau anda baca di YouTube itu Departemen Ilmu Kandungan Rumah Sakit Matahir itu kita sudah share resmi 37 tahun ya. 37 years old kan.
setelah kita korek sebenarnya mungkin kira-kira 34, sekitar gitu. Iya, karena anak pertamanya aja 35. Iya, betul. Tetapi kita nggak akan rubah itu. Kenapa? Karena kasusnya ini sangat langka. Sangat langka, dan di dunia itu sampai detik ini saya coba searching itu ada yang melaporkan katanya 274, ada yang katanya 300 dan lain sebagainya. Kalau ini nanti saya rubah, saya betuli, misalnya bayi stone baby di Jambi 35 tahun. Nanti dunia internasional akan menganggap bahwa ada litopedion yang baru di Jambi. Jadi biarlah itu salah kaprah. Yang penting esensinya adalah bahwa ada kasus litopedion di Jambi dan itu sangat langka. Dan menjadi sangat langka lagi karena posisinya. Posisinya kenapa? Posisinya di luar perut. Posisinya di luar perut? Iya, di luar perut. Dan itulah yang menjadi tantangan pada saat operasi, sehingga kita sampai 3 dokter ikut hadir. Dokter, berarti itu masuknya ke tumor bening, betul? Ya, kalau di bidang medis semua benjolan itu tumor. Itu ada jerawat kecil itu juga tumor. Nauzubillah, serius? Aku tumor? Jerawat ini? Ya, tapi basicnya ini benign ya? Ini ya gini. Jadi gini. Suatu kehamilan ada yang bisa menjadi tumor, ada yang tidak. Ya. Kalau litopedion itu tidak akan menjadi tumor, karena case-nya berbeda. Case-nya beda. Berbeda. Okay. Tapi basicnya apapun yang ada di sana itu benign ya, dia tidak menyebabkan betul, apapun ya. Betul. Oke. Nah, artinya kalau ini tidak diangkat pun tidak apa-apa padahal. Atau gimana? Lain. Ini kita harus angkat karena apa? Beliau ini adalah penderita diabetes. Oh, beliau kencing manis. Tipe 2 dan sudah ada ulcer, jadi ada luka di ujung kakinya sini. Tidak sembuh-sembuh itu. Iya, betul. Sementara beliau butuh intake gizi yang berkualitas baik, tapi harus seimbang, nggak boleh terlalu tinggi kalori dan lain sebagainya. Dan nggak mungkin kita mengandalkan obat injeksi terus. Kita harus melatih ibu ini supaya setelah stabil dia dengan pola hidupnya kembali normal. Sorry, berarti tipe 2 ya? Iya. Oke. Jadi kira-kira alhamdulillah setelah dioperasi juga sekarang sudah nampak membaik? Iya, sekarang nampak seperti 45 tahun kan. Jadi waktu saya ketemu sekali pertama, suaminya bilang istrinya berapa tahun? 65 tahun. Besoknya ketemu berubah jadi 60 tahun. Besoknya jadi 59. Berarti Anda mengalami kebingungan seperti saya tadi nanya ya? Iya, betul sekali. Tapi itulah kalau Anda bertugas di daerah itu seninya di situ. Seninya? Iya, cuma kan kita tidak boleh terpaut sama info-info yang seperti itu karena kan saya harus sesuaikan dengan penemuan hasil investigasi medis. Iya, betul. Jadi kita harus meneliti pokoknya apa yang kita lihat itu. Yang jelas litopedion itu rata-rata 40 tahunan ke atas. 40 tahun ke atas. Iya. Okay. Ada 1-2 yang 20-an tahun ada. Okay. Dan ini litopedion yang sekarang kalau Anda lihat di berbagai jurnal ataupun di film-film YouTube itu kan ada itu. Betul. Nah, itu mereka hanya gambar dipotong. Sehingga kita nggak ngerti seberapa tebal ketebalan dari kapsul ini. Ini kan bulat. Kalau Mas Dedi melihat YouTube yang resmi kita share, itu justru kita tonjolkan sisi bahwa dia terbungkus oleh suatu lapisan keras seperti tulang. Sehingga ada yang menyebut sebagai bayi yang terselubungi tulang, ada yang menyebut bayi yang berubah menjadi batu. Sebenarnya itu apa itu kalus atau apa sebenarnya? Itu suatu proses penulangan atau suatu proses pengapuran dari zat kapur. Kalus gitu dong berarti kan? Iya, jadi gini, tubuh manusia itu sangat hebat diciptakan. Ada sesuatu di dalam perut yang bukan merupakan bagian dia, itu pertama akan diserang, yang kedua akan dibuang, yang ketiga kalau misalnya dibuang nggak bisa, dia akan diserap, diresorpsi. Jadi kalau ada benda asing di dalam, nanti akan diserap oleh tubuh dan hilang. Kalau misalnya ternyata seluruh kemampuan tubuh dia tidak bisa, maka tubuh akan melindungi dengan benda asing itu ditutup itu. Nah, betul. Mas Dedi tahu kasus itu kan mutiara itu yang dipakai si Mbak Cika itu. Itu kan cara pembuatannya mirip seperti itu. Ditaruh benda asing ke dalam betul sekali. Sama dia dibungkus akhirnya menjadi mutiara. Betul. Sip. Iya. Sip. Dan ini ibu ini kenapa? Logikanya melebihi profesor. Tuh, dengar saya pinter. Bapak pinter. Yang bodoh? Siapa? Saya nggak ngomong kamu. Dokter, saya penasaran bentuk janinnya.
ya sebentar, saya mau nanya doang. Sebentar, berarti tadi saya agak lupa nanya. Berarti ibu ini diabetes tipe 2. Iya. Artinya ibu bisa sembuh ya? Insya Allah. Bisa sembuh ya? Oke. Ini juga makanya wajahnya udah mulai berseri. Kalau Anda mengatakan diabetes tipe 2, artinya gaya hidupnya yang tidak benar. Ya kira-kira seperti itu. Tapi kan suatu penyakit itu tidak manifest dari satu penyebab. Jadi tidak bisa A menyebabkan B, Ya. multifaktor kan. Iya, memang pola hidup. Pola hidup kuncinya. berarti ya, oke. Terus salah satunya dengan menginisiasi insulin dan lain sebagainya itu ahli penyakit dalam, Mas. Aku udah lupa ya. Oke. Bentuk janin membantunya tuh seperti apa? Kita tadi mau nanya apa? Kalau menceritakan operasinya terus di bidang medis, saya masih hutang juga untuk memfollow up ibu ini untuk kehidupan. Ya karena kan beliau bagaimanapun walaupun usia sudah ini kita harus perhatikan fungsi seksual. Betul. Karena kemarin terlalu memanjang, saya nggak berani potong dengan ukuran yang sebenarnya sekarang. Jadi saya bikin agak panjang, sehingga nanti 3 bulan akan saya evaluasi. Dievaluasi kembali. Insya Allah 3 bulan nanti akan kita evaluasi, kita sesuaikan ininya supaya nyaman di masa tua. Sip. Oke. Coba kita lihat Iya. ada VT-nya seperti apa. Coba silakan. Oke, baik. Apakah itu sempat dibelah? Ya, dibelah. Apa isinya, Pak? Jadi awalnya sebenarnya ada sebelum itu kita coba belah dengan gergaji. Setelah kita belah dengan gergaji, robekannya tidak beraturan dan terlalu keras, akhirnya kita hentikan. Selain itu karena tim operasi saya sudah kecapean, sudah sore. Jadi saya takut investasi yang sangat berharga ini akan Jadi rusak. rusak nanti. Kenapa saya sebut investasi yang sangat berharga? Ya karena ini sejak abad 10 dilaporkan sampai sekarang itu kontroversi. Ada yang bilang baru 274 kasus, ada yang baru bilang 300 kasus, dan kebetulan Jambi ada. Dan ini seluruh keluarga sudah sepakat menyumbangkan itu untuk kepentingan Medis, pendidikan. pendidikan medis, Jadi oke. makanya kita kemarin juga putuskan untuk bukanya pun sampai kita ketemu bentuk muka, bentuk bahu, dan meyakinkan 100% bahwa itu bayi. Kita nggak akan belah seperti model yang bayi yang di Cina yang 92 tahun itu enggak. Oke. Kemudian ada yang di Artinya- Portugal kan juga malah nggak diambil. Di Iya, Portugal iya, kan betul. dibiarkan meninggal bersama ibunya. Nah, ya artinya ini akan menjadi sebuah tadi Anda bilang investasi kan. Ya. Artinya ini akan menjadi sebuah bahan untuk pendidikan nantinya. Iya betul sekali. Karena kan bagaimana cerita tentang litopedion kalau barangnya nggak ada kan gitu. Dan ini ada. Nah dan ini ada. Berarti Dan- nanti akan ada tim untuk membuka itu dong sebenarnya. Enggak. Saya sendiri kita udah rapat, kita nggak akan putuskan untuk dibuka karena proses pembelajaran pada litopedion kita tidak akan sampai membuktikan bahwa ususnya mengapur apa enggak ini mengapur apa enggak. Kita udah buktikan Bahwa bahwa itu adalah janin bayi. janin bayi dan mematung dan keras kan kita pukul berdenting. Dan ini adalah true litopedion. Jadi true litopedion itu adalah seluruhnya dibungkus oleh jaringan keras dan bayinya pun keras. Bayinya pun Sampai keras. bayinya sampai seluruhnya adalah keras. Dan itu ada tadi kan ada kalau yang setelah ini sebenarnya ada itu yang saya ini lagi Berapa punya lama? jaringan keras ya. Ada nggak? Coba. Ada sebenarnya. Iya ya. Berapa lama sebuah janin tersebut yang meninggal di dalam bisa menjadi litopedion? Itu berapa lama prosesnya kira-kira? Dibutuhkan berapa lama sampai pembatuan tersebut? Tidak ada teori yang bisa memastikan, ada gambarnya, bahwa sesuatu benda asing di dalam bisa menjadi pengapuran. Kan tadi sudah saya cerita, kalau dia kecil, misalnya umur Betul. 8 minggu ke bawah, dia jatuh ke perut, kemudian meninggal. Mungkin bisa diserap, hilang dia. Tidak ada penelitian, karena kenapa ini kasusnya bisa di luar case-nya sedikit. perut? Kenapa ini bisa di luar perut? Mungkin saya bisa dijelaskan sekilas ya, ini singkat saja. Tolong Mbak Cika, nah, minta. Dokter, yang saya tahu itu yang bahaya tuh hamil di luar nikah loh, bukan hamil di luar perut loh. Jadi gini, Mbak mana Cika, ini? tolong kebalik gambarnya. Sini. Oke, mana? Oh, iya. Sit. Mana? Sini dulu. Situ dulu dokter dulu. Sini dulu, yang ganteng dulu.
Tolong di zoom solusinya. Jadi gini, pada saat terjadi taruhlah hubungan suami istri, sperma tumpah di sini itu tidak semuanya masuk. Di sini mungkin kira-kira tinggal 3%, di sini kira-kira sampai sini kira-kira tinggal ribuan. Terjadi proses pembuahan di sini. Ini saluran telur bagian ujung, kira-kira seperti itu. Sambil dia membesar, membesar, dia sambil migrasi, berpindah tempat ke tempat yang seharusnya di sini, di daerah rongga dari rahim, kira-kira itu. Kalau tidak di sini namanya hamil di luar rahim. Oke, sampai di situ kita sudah ini ya, sudah sepakat ya. Kemudian mana gambar yang lain? Kalau misalnya dia gagal ke sana, nyangkut di sini, mungkin membesar langsung pecah, jadilah hamil di luar kandungan atau kehamilan ektopik. Pasien bisa perdarahan, harus operasi, ini dipotong atau dibetulin. Oke, kalau misalnya ternyata dia gagal ke sana tapi jatuh ke dalam perut. Kalau dia jatuh ke penggantung usus yang banyak suplai pembuluh darah yang memberi makan, maka si bayi ini bisa hidup sampai besar. Dan saya pernah dapat satu kasus, zaman saya dulu pendidikan, di Purwodadi saya dapat kasus, bayi 3,5 kg hidup. Karena dia apa? Si embrio tadi jatuh di penggantung usus. Jadi perut kita ada ya? Iya betul. Perut kita itu punya kelebihan. Ada usus, ada penggantung usus. Penggantung usus itu tujuannya adalah kalau terjadi sesuatu, dia akan bergerak mendekati untuk nutup, untuk melingkupi. Ya. Terus dengan demikian, secara teori kalau Mas Dedi saya tusuk, lukanya cuma sempit dan nggak dijahit, cuma diplester, dibiarkan, asal nggak ada infeksi, maka akan sembuh. Karena apa? Si penggantung usus akan datang ke sana menutupi. Dalam rangka proses tubuh melindungi diri. Kan kira-kira seperti itu. Nah, untuk kasus ini nampaknya ceritanya lain. Dia jatuh di sayap dari rahim di sini kira-kira. Penggantung rahim. Jatuh di sini, kebetulan dia membesar. Seiring dengan ukuran bayi tambah besar, maka dia butuh tambah makanan. Kira-kira seperti itu. Karena tumbuh makanan di sini pembuluh darahnya terbatas sehingga dia meninggal. Kan gitu kira-kira. Ya. Nah, untuk kesulitan proses medisnya itu tantangannya pada saat operasi memang. Sehingga kita lakukan prosedur, sudah kita lakukan simulasi, ternyata ya tetap harus dari seorang dokter muncul. Ya untungnya kira 3 orang, 3 otak kan gitu kira-kira. Sehingga ada trik-trik khusus kalau di filmnya nanti mungkin Mas Dedi bisa lihat saya gunakan tali. Berapa lama proses? 2,5 jam. 2,5 jam. Iya, jadi kita sudah siapkan seluruh alat untuk mengikat pembuluh darah dengan sistem getaran, ada yang sistem listrik segala macam sudah kita siapkan. Ujung-ujungnya nggak berguna, yang berguna tali itu yang kita masukkan itu. Ya? Iya, karena apa? Karena dia nempelnya di belakang perut. Di belakang. Kalau dia nempelnya di penggantung usus atau di dalam perut mudah. Tinggal kita tarik bayi, potong dengan alat baru. Sekarang kan sistem alat itu tinggal pembuluh darah segede apapun diklem, aliri listrik berhenti putus ya, tanpa dijahit. Ini ceritanya lain. Ceritanya beda ya. Apalagi di sana ada saluran ginjal segala macam kan. Oke, baik. Kita lanjut lagi setelah ini ceritanya ya. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Jadi menurut Anda harusnya seperti apa kalau misalnya ada kejadian-kejadian yang hampir serupa atau dia nggak tahu dia ini hamil apa enggak? Jadi begini, dengan kemajuan teknologi sekarang, seandainya ada keinginan si pasien untuk periksa seawal mungkin kejadian-kejadian begini nggak akan muncul lagi. Ya. Terus dengan demikian, untuk kedepannya mungkin frekuensi kejadian yang 300-an buah di seluruh dunia ini nggak akan naik-naik karena kan teknologi semakin maju. Jadi misalnya ya, seorang wanita terlambat head 1 atau 2 hari dites positif, itu dengan teknologi sekarang kita sudah bisa pastikan si janin itu calonnya bagus apa enggak, posisinya di mana, nempelnya di mana, di luar kandungan atau enggak, itu sebenarnya sudah bisa. Dan dengan demikian dianjurkan untuk masyarakat dan dianjurkan untuk USG minimal 1 kali di bawah usia 3 bulan.
Iya, karena kalau terlambat head 1 minggu, itu seandainya positif, itu secara medis kita ngitungnya 5 minggu. Iya, kira-kira seperti itu. Dan nyawa itu terdeteksi denyut jantung dengan USG yang bagus lewat vagina itu kira-kira minggu ke 5 menginjak minggu ke 6 itu sudah terdeteksi. Jadi bisa hidup atau enggak udah bisa kita pastikan. Ya, jadi segemuk apapun pasien itu. Enggak terjadi lagi peristiwa seperti itu. Ya, makanya ini saya bilang tadi investasi bahan ajar yang sangat bagus sekali. Makanya dan ini kita juga udah siapkan untuk kita punya kewajiban moral untuk melaporkan ke jurnal internasional supaya terdetek bahwa ada satu kasus lagi di dunia dan asalnya dari Indonesia, dari Jambi kan gitu kira-kira. Oke, baik, terima kasih dokter. Ada informasi yang mau kita sampaikan juga buat penonton kita? Betul sekali, jadi untuk wanita muslimah yang berhijab, cantik dan berbakat, ikuti audisi Sunsilk Hijab Han 2017. Setelah ini di Jogja, Sabtu ini tanggal 25 Maret 2017 akan hadir audisi di kota Surabaya. Dan info pendaftaran di www.hijabhan.com. Nah sekarang kita punya tayangannya, langsung aja kita lihat. Sunsilk Hijab Han 2017 sudah dibuka. Untuk kalian wanita berpenampilan muslimah berhijab, berumur 15-28 tahun, stylish dan inspiratif, punya bakat serta kemampuan, segera daftar online di www.hijabhan.com. Ikuti audisinya di Surabaya, Sabtu ini 25 Maret di The Square Ballroom. Juga di 4 kota berikut ini. Dan baca info selengkapnya di Detik.com. Kamu mau seperti mereka? Jadilah bagian dari Sunsilk Hijab Han 2017. Kerjasama Trans7 dan Detik.com. Oke, itu adalah informasinya mau kita sampaikan. Pokoknya cantik dan berbakat ya. Kalau nggak cantik gimana? Semua wanita pasti cantik, Pak. Oke, baik. Tuhan menciptakan semua wanita cantik. Kalau tidak cantik berarti bukan ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. Oh ya, oke, baik. Saya menguji kepintaran Anda saja. Oke, baik. Ya, ini menarik sekali hari ini karena kita bicara tentang sebuah misteri gitu ya. Tapi misteri itu kan sebenarnya nggak ada. Jadi misteri itu kan sebenarnya adalah ilmu pengetahuan yang tertunda gitu. Karena belum diketahui gitu. Kalau buat ibu pada saat itu mungkin dia bingung ini apaan gitu ya. Tapi ternyata ketahuan dan ini menarik sekali karena jarang sekali kasus seperti ini terjadi. Dan tadi sudah dikatakan sebenarnya harusnya tidak terjadi kalau seandainya di awal-awal sudah diperiksakan, ya kan? Di awal-awal sudah diperiksakan, apalagi dengan teknologi sekarang yang canggih itu, wah itu luar biasa banget, bisa diperiksa dari awal-awal, jadi nggak terjadi seperti ini ya Pak ya. Yeah. Jadi tidak terjadi lagi hal seperti ini. Tahu nggak? Ada satu kasus yang lebih aneh lagi. Apa itu, namanya adalah Chimera Baby. Chimera Baby itu kasus di mana satu anak punya 2 DNA. Karena nempel kembar siam gagal tapi nempel jadi satu. Oh itu kasus jarang juga seperti ini. Itu terjadi proses pembelahan yang tertunda. Betul. Jadi kalau tadi ini sebenarnya ada istilahnya kembar monosigut, kembar disigut itu kan di situ. Iya. Kalau nanti lebih menarik lagi kalau Mas Dedi baca kasus Hitler. Hitler itu mimpinya masyarakat Jerman dibikin kembar monosigut semua kan gitu kira-kira. Itu dia punya mimpi ya. Iya punya mimpi. Nah, kalau pembelahannya di bawah 5 hari setelah fertilisasi biasanya kembar yang identik betul-betul sangat bagus. Kalau tertunda nanti jadi kembar siam. Lebih tertunda lagi tadi ada baby and baby. Jadi bayi di dalam perutnya ada adiknya. Ya. 2 DNA kan gitu kira-kira. Bahkan dia nggak ngerasa hidupnya jadi satu orang, nggak tahu dia. Oke, baik. Terima kasih sudah hadir di Hitam Putih. Dan tadi seperti saya katakan bahwa kadang-kadang kita menganggap misteri, tapi kalau kita udah periksakan, kalau kita udah tahu, kalau kita teliti sebenarnya, dan it's become knowledge gitu ya. So mystery creates wonder. Segala misteri itu membuat kita berpikir apa yang terjadi gitu. Tapi justru wonder itu adalah making desires of a man to understand something. Itu adalah kata-katanya Neil Armstrong. Mystery creates wonder, and wonder is the basis of man's desire to understand. Saya dari Komisi Jessica, inilah Hitam Putih.